Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh DKM Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan saat ini setelah kemarin malam kita mengakhiri waktu kita atau usia kita di tahun 2021. Alhamdulillah pada hari ini di awal tahun 2022 kita diizinkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk memulai aktivitas di tahun ini dengan amaliyah yang sangat dianjurkan, ya, berada di tempat ini, duduk bersimpuh di tempat ini dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik bagi kita untuk memulai kehidupan di tahun baru ini, dan juga bisa mengisi aktivitas dengan amal-amal yang masuk kategori ahsanul amala, dan Allah takdirkan kita nanti mendapatkan husnul khotimah insyaallah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kedua hasanah kita, Habibana wa Habiballah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada hari ini seperti biasa sesuai jadwal kita akan melanjutkan sharing kita tentang Sirah Nabawiyah, dan alhamdulillah kita sudah masuk di pertengahan, ya, di periode-periode di dalam Sirah Nabawiyah, dan kita sudah memasuki fase-fase atau tahapan-tahapan klimaks menuju anti klimaks, dan mudah-mudahan dari rangkaian sirah yang sudah disampaikan kita bisa kemudian mengambil, ya, banyak hal, banyak ibroh yang tentunya tidak hanya sekedar kita mengetahui tentang cerita, kisah, peristiwa dan yang lainnya. Nah, tapi juga insya Allah di situ ada hikmah dan pembelajaran untuk kehidupan kita insya Allah. Baik sekalian, insya Allah pada hari ini yang akan disampaikan tentang perang, ya, perang atau periode perang membela diri, ya. Dan itu diawali dengan peristiwa perang Badar Al-Kubro, ya. Dan insya Allah Bapak Ibu juga sudah sangat mengetahui tentang peristiwa ini. Nah, tapi tidak ada salahnya kalau kemudian sedikit diulas, ya, tentang peristiwa perang Badar. Jadi Bapak sekalian, seperti diketahui bahwa awal mula, ya, terjadinya peristiwa perang Badar ini sebetulnya adalah niatan Nabi dengan para sahabatnya untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Jadi karena Madinah itu menjadi jalur sutra perdagangan menuju Syam, dan mayoritas dan wajiblah hukumnya bagi setiap pedagang yang akan berjualan, berdagang, berniaga itu ke Syam, itu pasti melewati Madinah, ya. Nah, oleh sebab itu dengan satu pemikiran bahwa ada banyak harta, ya, banyak kekayaan, ya, yang ditinggalkan oleh kaum muslimin di Mekah, dan juga mereka berpikir bahwa barang-barang itu barangkali juga sudah dijarah atau yang lainnya, maka menjadi asumsi melakukan itu, ya, dengan alasan bahwa itu bagian dari kita mengambil harta yang menjadi milik kaum muslimin saat itu.
Oleh sebab itu memang karena niatnya juga ya tidak dalam rangka berperang, maka Nabi juga tidak mengkondisikan para sahabat untuk berperang. Beliau mengajak para sahabat untuk kemudian melakukan itu, dan akhirnya bergabunglah kurang lebih 314 orang ya kaum muslimin saat itu untuk kemudian ikut bersama Nabi dengan 70 ekor unta saat itu yang ditunggangi oleh 2-3 orang bergantian. Dan secara persiapan juga mereka tidak terlalu mempersiapkan secara matang ya kaitan dengan rencana kepergiannya, apalagi berhadapan dengan satu situasi yang disebut dengan perang, karena memang niatnya seperti itu. Nah, kemudian Abu Sufyan mengetahui akan hal itu ya, akhirnya dia mengirimkan utusan yang bernama Damdam bin Amr al-Ghifari untuk kemudian memberitahukan kepada kaum Quraisy ya, tokoh-tokoh di sana, bahwa kafilah dagangnya akan dihadang oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mendengar itu semua ya, juga karena sudah ada potensi dendam ya, begitu ya, akhirnya mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat-sangat luar biasa ya, seolah-olah mereka akan menghadapi peperangan yang besar. Dan di pelupuk mata mereka, di pikiran mereka, inilah saatnya untuk menghabisi Nabi Muhammad, untuk kemudian menghancurkan seluruh kaum muslimin ya, kemudian juga untuk menghilangkan Islam di muka bumi atau barangkali di negeri Arab saat itu. Akhirnya mereka mempersiapkan segala sesuatunya, perlengkapannya, sumber dayanya, logistiknya, sampai kemudian unsur-unsur yang mendorong mereka semangat, tidak hanya minuman keras tapi juga wanita-wanita penghibur, itu disiapkan oleh mereka ya. Nah, itulah cara mereka, paradigma mereka mempersiapkan sebuah peperangan. Tapi qadarullah hadirin sekalian ya, dan inilah nanti yang akan kita sedikit barangkali kupas. Ditakdirkan kafilah dagangnya Abu Sufyan itu berhasil lolos ya. Jadi tidak bertemu dengan pasukan Nabi kita. Mereka melalui lautan di tepian Madinah, kemudian berhasil lolos dari wilayah yang riskan saat itu. Tapi karena memang sudah informasinya sudah tersampaikan ya, kemudian juga mereka sudah mempersiapkan, padahal Abu Sufyan sendiri juga setelah itu mengirimkan utusannya lagi menginformasikan kepada kaum Quraisy di Mekah bahwa mereka sudah selamat ya, tapi karena sudah kadong ya, sudah motivasinya kuat untuk kemudian berhadapan dengan kaum muslimin, akhirnya mereka tetap pergi ke lembah Badar. Nah, sementara Nabi sendiri saat itu belum mengetahui ya bahwa sedang dipersiapkan satu pasukan besar untuk juga menghadang mereka ya. Sampai setelah itu kemudian Nabi mengetahui, dan juga karena kafilah dagang Abu Sufyan juga sudah tidak bisa dikejar dan dihadang, pada akhirnya Nabi dihadapkan pada situasi tidak bisa kemudian kembali ke Madinah ya, disebabkan sudah ada di tempat ya, dan memang sudah tidak ada waktu untuk kemudian kembali ke Madinah. Akhirnya Nabi dengan seluruh sahabat yang hadir saat itu kemudian bermusyawarah begitu ya. Nabi mengambil pendapat hampir mayoritas sahabat yang satu, bagaimana pendapat sahabat dengan situasi saat ini ya. Nah, ini juga ada beberapa episode ya, bagian dari cerita ini yang nanti menjadi sebuah hujah dari setiap pengambilan keputusan kaitan dengan banyak hal. Akhirnya Nabi bertanya ke semuanya ya, ke muhajirin, ke yang ikut saat itu, dan Nabi menunggu sampai pendapat langsung dari perwakilan kaum Ansor ya. Karena kalau dengan al-muhajirin ya, dengan kaum beliau ya yang ada di Mekah itu sudah insyaallah ya, dan mereka sudah menyatakan, wahai Nabi, apapun yang kemudian diputuskan maka kami akan ikut bersama Anda ya. Tapi setelah itu Nabi juga tidak mengiyakan, sampai kemudian pandangan Nabi diperlihatkan ke orang-orang Ansor, sampai kemudian mereka memahami bahwa Nabi membutuhkan jawaban dari mereka. Akhirnya
perwakilan mereka Sa'ad bin Mu'az kemudian memberikan jawaban, ya, dan jawaban dari Mu'az ini kemudian menenangkan hati Nabi, karena Mu'az sudah menyatakan kesetiaan kepada Nabi, hatta kalaupun kemudian engkau ya Nabi istilahnya itu menghadapi lautan, ya, yang sangat luas, ya, dan engkau masuk ke dalamnya, maka aku pun dan kami pun akan mengikutinya. Nah, setelah itulah baru kemudian Nabi tenang, disebabkan karena Nabi juga mengkonfirmasi kaitan dengan bai'ah Aqabah, ya, yang dilakukan oleh kaum Ansor. Nah, setelah itu baru kemudian Nabi bermusyawarah kembali kaitan dengan akan seperti apa kita menghadapi ini, ya, karena juga Nabi sebagai pimpinan pasukan saat itu juga melakukan aktivitas spionase lah, mengirimkan intel-intelnya untuk kemudian mengetahui seberapa banyak kekuatan musuhnya saat itu, ya, sehingga didapatkan dari hasil intel itu kekuatan musuhnya sekitar 900 atau sekitar 1000 orang, dan itu juga nanti ada kalkulasinya, matematikanya, berlakulah kearifan lokal saat itu, ya, di mana orang-orang Arab itu dengan kemampuan yang Allah anugerahi mampu mendeteksi keberadaan seseorang atau segerombolan itu hanya dari kotoran untanya, ya. Kemudian juga mereka bisa mengukur berapa kekuatan dari berapa banyak ekor unta dan kambing yang disembelih saat itu, ya. Jadi tidak dihitung hiji-hiji, ya, misalnya ini tenda ini kira-kira segini, ya, segini. Tapi cukup dengan berapa jumlah ekor yang dipotong untuk makan saat itu sudah mengindikasikan berapa banyak pasukannya. Nah, termasuk juga tadi, ya, ketika Nabi sempat dalam satu kesempatan melewati daerah di sekitar Badar. Kemudian ada sahabat yang hanya kemudian memeriksa kotoran unta, itu dia sudah mengetahui yang datang itu dari wilayah mana, sudah berapa jam lewat di tempat itu, ya, dan apa yang kemudian dibawa, ya, karena ada di situ ada tekanan di untanya, di telapak untanya, dan berapa orang yang melewati jalan itu, ya. Nah, jadi mereka punya kemampuan seperti itu. Nah, akhirnya setelah mengetahui berapa kekuatannya, Nabi kemudian menyusun strategi, ya, berkumpullah Nabi di satu posisi yang menurut beliau disinilah mungkin posisi yang tepat untuk menghadapi pasukan kaum Quraisy. Nah, hanya saja sekalian, dan di sini juga ada dialog, ya, yang disampaikan, dialog antara Habab bin Munzir dengan Nabi kita kaitan dengan menentukan tempat, ya. Habab kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau menentukan tempat ini berdasarkan wahyu dari Allah, atau memang ini adalah dari Anda, gitu, ya, bahwa ini bagian dari perencanaan? Rasul mengatakan ini adalah bagian dari perencanaan perang kita di sini, ya, sampai Habab mengatakan bahwa tempat ini tidak pas, tidak tepat, ya Rasulullah. Yang tepat itu menurut saya itu adalah berada di belakang sumur-sumur yang saat itu ada, ya. Kemudian kita menggali lubang-lubang yang kemudian diisi oleh air-air itu, kemudian air dari sumur itu dialirkan ke lubang-lubang itu, sehingga jatah atau debit air lah yang ada di situ itu menjadi berkurang. Tapi sementara kita punya cadangan minuman, kaum kafir Quraisy mereka kekurangan minuman, ya. Akhirnya dengan pertimbangan itu Rasulullah memindahkan tempat berperangnya dari satu tempat yang sudah ditentukan oleh beliau itu mengikuti sarannya Habab, ya. Nah, akhirnya sekalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, posisi itu memang menjadi salah satu wasilah, ya, Allah memenangkan peperangan itu. Tapi juga di sini ada banyak hal yang melatar belakangi kemenangan itu, ya. Salah satunya bagaimana Nabi kita sangat memasrahkan diri, begitu, ya, sangat
beliau mengetahui situasi saat itu, ya, sampai kemudian dalam tanda kutip lah begitu ya, Nabi sampai kemudian memberikan satu statement kepada Allah, ya Allah, seandainya kaum muslimin saat ini kalah, habislah begitu ya, maka tidak ada lagi generasi atau kemudian orang-orang yang akan membela agamamu. Itu sampai seperti itu ya, saking Nabi berharap bantuan dari Allah. Karena Nabi juga berpikir ya, musuhnya itu 1000, sementara pasukannya hanya 300, 3 kali lipat, dengan logistik yang sangat seadanya, dengan perlengkapan yang memang juga tidak disiapkan untuk berperang. Nabi paham itu semua ya, sampai kemudian beliau berdoa, bermunajat, di sela-sela waktu yang ada beliau kemudian berdoa, sampai sahabatnya Abu Bakar kemudian mengatakan, ya Rasul, sudahlah, cukup ya Rasul ya, insya Allah Allah akan menolong Anda dan menolong kita semua ya. Nah, sampai kemudian diceritakan bagaimana Rasul sendiri tidak menyadari selendangnya jatuh disebabkannya khusyuknya beliau berdoa kepada Allah. Maka tibalah pada waktunya ya, saat itu pagi-pagi kemudian perang itu terjadi ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Badar itu bukan hanya peristiwa perang ansih ya, tapi di situ ada mukjizat yang Allah berikan, dan di situ akan ada banyak pertolongan Allah ya. Salah satunya tatkala Nabi akan memulai peperangan, Nabi mengambil segenggam pasir, Nabi berdoa ya, kemudian Nabi meniupkan pasir itu, yang pasir itu kemudian mempengaruhi pandangan orang-orang kafir Quraisy. Dan juga dalam peristiwa peperangannya juga hadir pasukan-pasukan kuning ya, pasukan-pasukan yang datang dari langit, dan itu adalah pasukan malaikat yang Allah turunkan membantu kaum muslimin ya. Nah, kenapa kita bisa mengetahui ada pasukan itu? Ya karena ada sebagian dari mereka yang ditangkap sebagai tawanan yang menceritakan bahwa banyak pasukan kuning yang menangkap saya, itu mereka yang berbaju kuning, bukan Anda gitu ya. Artinya memang itu semua terjadi. Nah, sampai kemudian dari sekalian ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan Nabi yang berjumlah hanya 300-an mampu mengalahkan pasukan kaum Quraisy yang jumlahnya banyak. Dan di akhir-akhir peristiwa perang itu juga ada beberapa hal ya, 2 hal yang kemudian terjadi. Salah satunya adalah tatkala Nabi membuang lah gitu ya, membuang mayat-mayat kaum Quraisy ya, yang di situ ada banyak sumur-sumur lama, sumur-sumur tua. Nah, tapi kemudian Nabi berkomunikasi dengan mereka ya, dengan mayat-mayat itu. Nabi kemudian menyampaikan tentang apa yang kamu saksikan setelah ini ya, apa yang kamu perlihatkan, yang kemudian membuat Umar bin Khattab bertanya, kenapa yang ya Rasul engkau bercerita, engkau berbicara dengan mayat-mayat yang sudah meninggal ya. Nabi mengatakan bahwa kamu tidak bisa melihat apa yang aku lihat dan aku saksikan ya. Nah, yang terakhir kaitan dengan tawanan perang ya, ini juga menjadi episode yang kemudian diangkat dalam banyak hal ya, kaitan dengan perbedaan pendapat ya, tatkala ada tawanan perang antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab ya. Abu Bakar lebih cenderung untuk kemudian melepaskan tawanan dengan banyak alasan, sementara Umar bin Khattab sebaliknya ya. Umar lebih cenderung untuk kemudian membunuh mereka. Tapi akhirnya Nabi mengambil ijtihad mengikuti pendapatnya Abu Bakar. Tapi selang beberapa saat turunlah ayat yang mengatakan bahwa demi zat yang dari Muhammad berada di tangannya, bukan itu ayatnya, disebutkan bahwa tidak layak bagi Nabi saat itu untuk memiliki tawanan ya. Akhirnya dengan ayat itu Nabi kemudian memerintahkan sahabatnya untuk membunuh semua tawanan perang saat itu. Nah, itu hadirin sekalian kutipan-kutipan kisah ya, peristiwa yang terjadi di perang Badar. Dan tentunya seperti biasa bahwa itu tadi ya, tidak hanya sebuah kisah saja, tapi ada banyak hal yang barangkali bisa kita angkat sebagai sebuah pembelajaran.
Ada beberapa hal ya. Yang pertama kaitan dengan ini sekalian, kaitan dengan cara Allah untuk memberikan kemuliaan kepada Nabi dan kaum muslimin saat itu ya. Seperti kita ketahui bahwa Nabi atau yang menjadi latar belakang perang Badar itu adalah mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan untuk mendapatkan apa yang dibawa oleh Abu Sufyan saat itu ya. Nah, tapi kemudian Nabi dengan sahabat dihadapkan pada peristiwa perang, pada situasi yang memang tidak pernah dipikirkan apalagi direncanakan ya. Nah, ini memberikan sebuah indikasi bahwa Allah ingin memberikan pembelajaran kepada Nabi saat itu dan kepada kita. Yang pertama kaitan dengan bahwa harta-harta yang dimiliki oleh kaum kafir harbi ya, itu adalah harta yang tidak mulia dan diperkenankan untuk kemudian direbut ya, dikuasai, diambil. Adapun konteks saat itu ya, bahwa harta-harta itu seolah menjadi pengganti harta-harta kaum muhajirin yang ditinggalkan di Mekah ya, dan juga peristiwa-peristiwa sebelum itu. Dan yang kedua itu kaitan dengan cara Allah untuk memberikan sesuatu pembelajaran penting kepada kita, bahwa Allah ingin kaum muslimin saat itu mendapati apa yang ingin mereka dapatkan dengan cara beramal soleh, dengan cara berdakwah, dengan cara berperang. Jadi mereka mendapati apa yang mereka inginkan kaitan dengan harta itu. Nah, itu kemudian Allah memberikan cara yang lain yang itu lebih mulia. Itu lebih memberikan pesan penting, pesan moral kaitan dengan kewajiban mereka untuk berdakwah, beramal, berusaha, berjuang, berjihad untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka jangka pendeknya. Jadi dengan perang itu hadirin sekalian, Allah ingin memberikan satu pembelajaran bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu maka lakukan dengan cara kita berusaha dengan sesuatu yang lebih mulia, dengan sesuatu yang memiliki nilai dan makna dalam kehidupannya ya. Nah, sehingga tujuan mendapatkan harta itu akhirnya terwujud dengan cara mendapatkan ghanimah ya, rampasan perang yang lebih banyak ya. Kemudian juga dengan jumlah yang juga cukup saat itu ya, sehingga tujuannya tercapai, tapi cara mendapatkannya itu menjadi sejarah emas dalam perjalanan dakwah Nabi ya. Maka akan menjadi lain ceritanya kalau kemudian Nabi kita mendapati harta itu melalui pencegatan kafilah dagang Abu Sufyan. Bagaimana nanti cerita saat ini? Maaf ya. Nah, dengan demikian sekalian, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus dengan bekerja, harus dengan beramal, harus mengorbankan sesuatu yang itu nanti akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang besar atau sesuatu yang diinginkan. Nah, kemudian selanjutnya kaitan dengan Nabi menerima pendapat Habab salah satunya, dan juga Nabi kemudian berdiskusi dengan para sahabat kaitan dengan menghadapi situasi saat itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang dikuatkan kaitan dengan komitmen Nabi kita kepada prinsip-prinsip musyawarah ya. Jadi dalam konteks dan banyak hal Bapak Ibu sekalian, kita harus menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, bahwa Nabi saat itu dominansi peran saat situasi saat itu adalah bahwa beliau seorang pemimpin perang. Saat itu beliau adalah seorang ya boleh dikatakanlah kepala negara ya, atau panglima saat itu ya. Maka hal-hal yang kaitan dengan sesuatu yang itu kemudian tidak ada di dalam Al-Quran, karena saat itu belum banyak yang turun ayatnya, atau sesuatu yang sudah ditetapkan dalam nas hadis Al-Quran dan hadis, maka itu kemudian boleh ditetapkan oleh seorang pimpinan perang ya, atau oleh pemimpin saat itu. Nah, tapi cara Nabi kemudian memutuskan itu tidak dilakukan secara otoriter ya. Nabi tidak memutuskan secara sepihak ya, tapi kemudian Nabi membuka satu forum, satu diskusi yang itulah disebut dengan musyawarah
kalaupun saat ini barangkali kita sebut dengan majelis syuro'nya. Inilah kemudian sekalian menjadi satu pondasi penting dalam banyak hal kaitan dengan bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, atau dalam konteks kaitan dengan mengelola sebuah lembaga, sebuah komunitas, ya, organisasi dan yang lainnya, hatta juga dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah kita, maka prinsip-prinsip musyawarah harus menjadi prioritas, ya, karena dia mendapatkan atau akan menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian dikuatkan oleh Nabi kita dan menjadi pesan penting kepada kita betapa prinsip musyawarah itu menjadi penting, ya. Nah, kemudian syuro itu juga menjadi hal yang urgen untuk kemudian dilakukan, ya. Kemudian selanjutnya kaitan dengan ini sekalian, situasi saat itu, ya. Jadi kondisi-kondisi peperangan atau perjanjian antara kaum muslimin dan umat lain itu diperbolehkan untuk tunduk kepada apa yang disebut dengan siasah syariah atau hukmul imamah. Siasah syariah itu adalah politik syariah dan hukmul imamah adalah keputusan pemimpin. Nah, jadi dalam situasi tertentu, ya, maka menjadi diperkenankan, ya, pengambilan keputusan yang itu tidak melanggar sisi-sisi syariat, tidak melanggar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis, untuk kemudian mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemimpin saat itu, ya. Nah, hanya saja memang di situ ada syarat dan ketentuan berlaku kaitan dengan pemimpinnya itu sendiri, ya. Sepanjang kita meyakini pemimpin kita itu orang beriman, akhlaknya baik, soleh dan yang lainnya, maka mengikuti dan mentaati ketentuannya itu menjadi wajib adanya, gitu, ya. Nah, termasuk situasi saat ini dalam semua dalam semua hierarki dan dalam semua wilayah kepemimpinan, ya, baik di level atas, ya, presiden misalnya, gubernur, wali kota, bupati, ya, camat, kades, RW, hatta sampai RT sekalipun, sepanjang kemudian situasi yang dihadapinya itu tidak melanggar ketentuan Quran dan Sunnah, maka diperkenankan untuk membuat sebuah keputusan, ya. Dan kitalah yang kemudian nanti akan memilih mengikuti atau tidak, ya. Itulah kemudian kenapa kita penting memilih pemimpin yang baik, yang soleh, yang beriman dan lain-lainnya, ya. Karena dalam banyak hal kita akan berhadapan dengan situasi itu. Kemudian selanjutnya kaitan dengan tadi, ya, Nabi menunggu jawaban kaum Ansor, ya. Jadi Nabi ketika akan memutuskan perang tidaknya itu bertanya kepada Abu Bakar, bertanya kepada Umar, bertanya kepada Mikdad, ya. Tapi jawaban mereka tidak memuaskan Nabi sebelum kemudian Sa'ad bin Mu'az yang itu adalah perwakilan Ansor menyampaikan pendapatnya, ya. Jadi karena saat itu hadirin sekalian, Badar itu ada di luar Madinah, ya. Nabi berprinsip bahwa Nabi akan menjadi pelindung, akan menjadi pembela kaum Ansor dan Muhajirin ketika ada di Madinah, begitu, ya. Nah, ini ada di luar Madinah. Nah, Nabi hanya ingin mendengarkan pendapat mereka, ya. Nah, tapi apa yang dikatakan Mu'az itu kesimpulannya bahwa baiat Aqobah yang dilakukan mereka itu baiat kepada Allah, bukan kepada Nabi, ya. Artinya janji setia yang kemudian diucapkan oleh mereka di baiat pertama dan baiat kedua itu Nabi pahami dan juga dipahami oleh kaum Ansor terutama, itu baiat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat Nabi kita tenang. Nah, saat ini juga hadirin sekalian, nah, itu juga tidak sedikit, ya, ada formulasi kait dengan baiat. Nah, kalau kita masuk kepada ranah tentang harokah yang ada di kita, nah, itu juga ada beberapa jamaah harokah yang kemudian memperlakukan baiat.
Nah, itulah yang mungkin kita perlu ketahui, konteks redaksi baiatnya itulah yang kemudian harus kita kritisi ya. Kalau kemudian ketaatannya kepada pemimpin, ketaatannya kepada jamaah, ketaatannya kepada hal-hal yang sifatnya bukan kepada Allah, maka baiat itu perlu kemudian dihindari ya, dicurigai, kalau bisa tidak melakukan baiat ya. Tapi kalau kemudian kita dihadapi kepada kenyataan bahwa kita ada di situasi itu, tinggal kita lihat isinya baiat itu apa. Kalau kemudian di situ baiat yang berisi tentang ketaatan kepada Allah, maka jamaah itu baik, kelompok itu baik ya, kemudian pergerakan juga adalah baik. Mungkin barangkali ya di antara kita ada yang menghadapi situasi-situasi seperti itu. Terakhir sekalian ya, tadi 8 atau 9 terakhir kaitan dengan dalam melaksanakan jihad dan lainnya, imam diperbolehkan menggunakan intel ya, spionase, mata-mata, dan itu silakan menggunakan sumber daya yang ada ya. Jadi karena memang situasinya bukan situasi yang normal ya, itu dipersilakan. Sampai kemudian ada juga satu peristiwa ya, di mana Nabi bertemu dengan seseorang di lembah Badar. Nabi hanya ingin mengetahui saja, ini sudah ada orang lewat nggak di sini ya. Bertemu dengan seseorang yang sudah parubaya, kemudian ditanya, Pak, kesini ada yang lewat nggak barusan? Si orang ini bertanya, ente siapa ya, bapak siapa, kok nanya-nanya gitu ya. Kita ingin tahu aja. Si bapak ini nggak memberikan jawaban ya, karena dia juga mungkin merasa curiga atau barangkali perlu tahu siapa. Sementara Nabi dengan Abu Bakar juga menjaga kerahasiaan ya. Nabi juga tidak tahu apakah yang ada di hadapannya adalah bagian dari kaum Quraisy ya, atau mungkin mata-mata kaum Quraisy, atau siapa juga Nabi tidak tahu, dan Nabi berhati-hati atas itu. Akhirnya terjadi banyak dialog ya, sampai kemudian Nabi mengatakan bahwa saya berasal dari air. Itu saja Nabi katakan. Mungkin si orang itu juga karena memang bukan bagian dari musuh, juga tidak terlalu mengkritisi ya, air mana segala macam ya. Sampai Nabi mengatakan itu, barulah kemudian diberikan jawabannya bahwa belum ada orang yang datang ke sini. Baru setelah Nabi dengan Abu Bakar pulang, baru dia kemudian bertanya, dari air mana ya? Gitu ya. Dan apa yang dikatakan Nabi bukan sebuah kebohongan ya, karena Nabi juga berasal dari air dan juga dari tempat yang memang ada air saat itu. Nah, disinilah sekalian kaitan pentingnya saling menjaga rahasia ya. Nah, ini kalau untuk lembaga atau orang-orang yang mungkin ada di dalam ruang lingkup intel ya, atau hal-hal yang sifatnya rahasia, nah itu mungkin menjadi prinsip-prinsip dalam operasional keintelannya ya. Juga di sini juga pasti ada ya. Saya tuh pernah tahu, saya pernah ada di situasi di mana saya pernah di BAP ya oleh kepolisian dari Badaduhu sampai jam 12, saya pernah itu ya. Jadi saya cukup mengetahui bagaimana mereka melakukan interogasi itu seperti ini gitu ya. Muter gitu ya. Jadi bagaimana emosi kita itu meledak-ledak, atau barangkali informasinya menjadi salah gitu. Jadi pertanyaan 3 kali itu muter. Bayangkan pada duhur sampai jam 12. Nah, saya pernah itu ya. Nah, jadi kemudian juga intel tuh begini pakaiannya. Nah, itu orang Indonesia mah intelnya sama ya. Nah, jadi pakaiannya ini intel semua ya. Dan di antara mereka pasti ada prinsip-prinsip yang dilakukan. Nah, pun itu juga barangkali bisa ya dilakukan dalam konteks banyak hal ya. Dan perang Badar memang memberikan pelajaran itu ya. Kaitan memang dipersilakan dan diperbolehkan kemudian, karena Nabi juga pernah ya mengutus beberapa orang non-muslim untuk melakukan kegiatan itu ya, sepanjang percaya, sepanjang kemudian tidak ada rahasia yang diberikan kepada orang itu, maka itu diperbolehkan gitu ya. Nah, jadi dalam situasi-situasi perang terutama ya, maka upaya-upaya atau aktivitas spionase atau aktivitas memata-mata itu menjadi penting ya, dan itu menjadi prinsip dari sebuah peperangan.
Barangkali itu sekalian ya, karena sudah melampaui masa, melampaui batas waktu ya. Insyaallah 2 pekan lagi kita akan sampaikan lagi 3 sampai 4 ibrah perang Badar yang barangkali bisa diambil sebagai sebuah pelajaran. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا على حبيبك